Bapak Ibu yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus, saya atas nama Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Palangkaraya 1 menyampaikan salam dan selamat beribadah, yaitu ibadah Minggu hari ini tanggal 27 September 2020. Baik Bapak Ibu yang ada di gereja ini ataupun Bapak Ibu yang ada di rumah tangga masing-masing. Pandemi COVID-19 yang telah terjadi 7 bulan ini menghadirkan dampak serius bagi kehidupan yang tidak tahu kapan berakhirnya. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, saat ini adalah minggu ketiga, kita kembali bersama-sama dapat melaksanakan ibadah minggu di gedung gereja seperti ini. Maka untuk itu, kita harus tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, yaitu sebelum kita masuk gedung gereja, terlebih dahulu kita cuci tangan pada tempat yang telah disediakan, mengukur suhu tubuh, menempati tempat duduk yang telah diatur, dan pada saat pengumpulan persembahan syukur, dimasukkan ke dalam amplop yang telah disediakan di depan pintu masuk gereja, dan pengumpulannya dipersilakan untuk menyampaikan pada kotak yang telah tersedia pada depan atau samping tempat duduk Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan syukur melalui e-banking dipersilahkan menyampaikan melalui rekening BTN nomor 00026 01 30 00 4394. Nomor rekening Majelis Jemaat GKI Palangkaraya 1 ada pada berita jemaat. Khusus ibadah di Gereja Hosana hari ini juga disiarkan secara live streaming, mengingat ada banyak anggota jemaat kita yang tidak bisa datang ke gereja, maka mereka juga dapat beribadah pada rumah tangganya masing-masing. Untuk itu kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada tim multimedia Hosana yang selalu setia secara virtual menayangkan ibadah ini. Selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Maha Besar Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberikan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, diberitahukan pada Minggu tanggal 4 Oktober 2020, kita akan melaksanakan perjamuan kudus, yaitu dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Perkebaran Injil Indonesia. Diundang wargi jemaat untuk ambil bagian pada perjamuan kudus dimaksud, di mana roti dan anggur serta warta jemaat akan diberikan kepada jemaat masing-masing, dan berita jemaat akan dibacakan selengkapnya pada minggu depan. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada hari ini untuk dari Gereja Hosana kepada Pak Pendeta Huga Moses yang melayani kita. Ucapan terima kasih juga disampaikan untuk pemain piano, song leader, dan pemandu operator LCD, serta jemaat yang hadir pada minggu ini. Dengan memohon pertolongan Tuhan, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami undang jemaat berdiri untuk menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sampai 2. Pada ayat yang kedua, sementara itu pendeta penetua diakon yang bertugas lainnya masuk ruang ibadah. Hari Minggu
istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai, rahmat Allah bagaikan sungai di hatiku. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbelas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah dan fananya hidup kami. Ampunilah dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini,
Kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu. Berkatilah kami yang bertugas dan umat-Mu yang beribadah bersama dengan kami di gedung gereja dan di rumahnya masing-masing. Kiranya pujian, doa dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersama berdiri untuk menerima berita anugerah. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Adapun pembacaan Alkitab sesuai nas Alkitab, sesuai Almanak GKE, sebagaimana tertulis dalam Keluaran pasal 17, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Keluaran pasal 17, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7, dengan perikop di Masa dan di Meriba. Demikian firman Tuhan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Firman kehidupan.
benar, ajar benar, firman kehidupan. Jemaat yang terkasih, kita tiba kepada pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Uga Moses. Jemaat kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belajar firman Tuhan. Kita bersama memohon Roh Tuhan membimbing kita. Mari kita berdoa. Urapi dan terangi seluruh hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami meraih kemampuan untuk menerima lawatan kebenaran firman-Mu menjadi tiang kehidupan kami. Kami bawa seluruh hidup kami supaya diurapi oleh kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mempertaruhkan pemberitaan firman Tuhan ini jadi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar berita ibadah kita hari ini tanggal 27 September tahun 2020 dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayat yang ke-32. Di bawah dua perikop yang akan kita bacakan. Pertama, pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabannya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan kerjakanlah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikian firman Tuhan yang menjadi dasar berita ibadah kita hari ini. Shalom.
Selamat beribadah bagi kita semua. Kita belajar tentang firman Tuhan ini. Peristiwa yang terjadi digambarkan adalah terjadinya dialog antara tokoh agama Yahudi dengan Yesus. Dan yang dipersoalkan oleh tokoh-tokoh agama Yahudi ini adalah dari mana dan dari siapa kuasa yang dimiliki oleh Yesus untuk melakukan segenap pelayanannya. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, karena itu tokoh-tokoh agama ini sepakat mau menjebak Yesus dan mempertanyakan hal ini. Karena mengapa mereka mempertanyakan adalah ada banyak hal yang telah terjadi yang dilakukan oleh Yesus. Kalau kita urut-urutkan bahwa waktu Yesus masuk ke Yerusalem dengan naik keledai, itu mendapat perhatian yang luar biasa, sambutan dari orang banyak. Kemudian ia menerima puji-pujian dan hormat. Ia juga menyembuhkan orang-orang sakit dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ia membersihkan bait Allah dan ia mengajar firman Allah di bait suci. Nah, ini bagian yang menjadi atau yang mendasari mengapa tokoh-tokoh agama Yahudi ini mempertanyakan keberadaan Yesus. Mereka tidak memperdulikan ajaran Yesus itu apakah benar atau sesuai dengan kitab suci. Tetapi persoalan yang mereka bawa sebagai dasar dialog dengan Yesus, atas otoritas siapa dan dari mana Yesus bisa melakukan tindakan, baik ia mengajar. Karena para tokoh agama ini secara resmi ingin tahu. Dan tugas Yesus ini tidak ada yang memberi secara resmi atau mengangkat dia menjadi atau pengajar Taurat, firman Tuhan. Dan juga ia tidak seorang imam gitu. Ini yang dibicarakan. Karena memang mereka mau menjalankan secara organisasi yang sangat teliti dan ketat. Mereka tidak memperdulikan apakah itu menghambat berita kebenaran yang disampaikan kepada dunia atau tidak. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kalau mereka memperhatikan, melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, sebenarnya itu bukti dari kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Keilahiannya terjadi atas semua yang ia lakukan. Dan itulah otoritas yang ia miliki. Kita memperhatikan dari dialog itu tentang bagaimana reaksi yang diberikan oleh Yesus dengan bijaksana. Yesus menjawab pertanyaan itu dengan mengajukan pertanyaan juga.
Bahkan Yesus bertanya tentang Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis mengaku Yesus sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 32 sampai 34. Jadi, kalau mereka mengaku bahwa Yohanes Pembaptis dari Allah atau seorang nabi, maka mereka harus mengakui pula bahwa Yesus adalah anak Allah. Sehingga tentu mempunyai otoritas untuk melakukan apa yang ia lakukan atau yang ia buat kepada semua orang. Saudara, jawaban yang diberikan oleh para tokoh agama Yahudi ini, mereka menjawab tidak tahu. Nah, pertanyaan dibalik oleh Yesus membuat mereka bingung. Kalau mereka jawab pelayanan Yohanes Pembaptis dari Allah, mereka harus mengakui pelayanan Yesus juga dari Allah. Tapi kalau mereka menjawab pelayanan Yohanes bukan dari Allah, mereka takut kepada orang banyak yang akan marah kepada mereka. Maka jawaban mereka, kami tidak tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya mereka bukan tidak tahu, tapi mereka menjawab hanya demi keamanan secara fisik. Sebab mereka takut kepada orang banyak. Dan sikap mereka ini menunjukkan bahwa mereka justru tidak takut kepada Allah. Dan itu mengungkapkan dusta yang terjadi dari cara dan gaya hidup mereka. Mereka atau orang-orang yang ahli dalam keagamaan Yahudi ini, mereka menekankan tentang taktik dan politik atau kebijaksanaan secara duniawi tanpa mempedulikan kebenaran. Karena itu, kenapa mereka mempertanyakan dengan apa dan dari mana kuasa Yesus? Saudara, kalau seseorang yang mengalami kuasa Tuhan, maka ia akan menyatakan pengakuannya dan ia akan merasakan kekuatan yang membimbing hidupnya. Kalau mempertanyakan kuasa Tuhan, artinya para imam, kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ini belum menerima atau mengalami kuasa Tuhan yang memberkati mereka. Bapak Ibu Saudara, Injil yang kita pelajari bersama hari ini itu menjadi peneguhan bagi kita dalam menghadapi banyak gangguan dan banyak himpitan yang hendak menghentikan karya-karya baik yang sedang kita jalankan atau yang sedang ditugaskan kepada kita untuk kita pertanggungjawabkan. Nah, Yesus menunjukkan kepada kita sikap tegas dan begitu jelas ia tidak mau kompromi dalam menghadapi usaha yang hendak mengalihkan perutusan gereja atau orang-orang dari
kehendak Bapanya. Orang-orang yang telah menerima Roh Kudus berarti menerima cinta kasih Allah yang memberi keselamatan. Pengampunan dan penebusan adalah juga cinta kasih Allah yang dilaksanakan di dalam karya Yesus Kristus atas dorongan kuasa Roh Kudus. Jadi semuanya akan menaungi setiap pribadi, orang-orang yang percaya. Kuasa Yesus selalu ada, kuat dan ajaib. Karena kuasa Allah turut bekerja dalam setiap tindakannya. Karena itu manusia atau setiap orang dapat mengimani bahwa hidup itu diterima dari Allah. Sebab dalam pribadi Kristus Yesus, tanda cinta kasih Allah dikumandangkan atau disampaikan. Kita juga memperhatikan dari ayat berikutnya atau perikop berikutnya, perumpamaan tentang dua anak. Tuhan memperhadapkan atau menyampaikan perumpamaan ini supaya jelas siapa yang layak di hadapan Tuhan dan yang tidak layak. Yang layak di hadapan Tuhan adalah orang yang menyesali perbuatannya dan dibaharui atau bertobat. Di sini Yesus memberi teguran dan peringatan pada tokoh agama Yahudi. Sebab ia mau memberikan kejelasan bahwa dengan perumpamaan ini tentang anak sulung yang mengiyakan untuk bekerja di ladang bapaknya namun tidak mengerjakannya. Sementara anak bungsu juga dapat perintah yang sama, menolak perintah bapaknya namun menyesali jawabannya dan akhirnya pergi mengerjakan perintah bapaknya itu. Karena itu perumpamaan ini Yesus memberi sebuah pertanyaan. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir atau anak yang kedua. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, nas ini berisi tentang kasih setia dan pengampunan. Kita mendapatkan berita ini untuk meneguhkan apa yang menjadi dasar pengharapan kita. Karena dari jawaban mereka, Yesus memberikan ketegasan dan memberikan penjelasan tentang siapa yang layak untuk menjadi bahagian kerajaan Allah. Di sini Yesus hendak membongkar topeng atau kedok dari para tokoh agama ini. Dari pola pikir mereka, pandangan mereka yang selama ini mereka ajarkan kepada jemaat dan sudah tertanam gitu. Jadi ajaran mereka itu sudah tertanam kepada pribadi setiap jemaat. Bahwa para pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal,
itu tidak akan pernah beroleh keselamatan. Karena mereka adalah najis atau bobrok kelakuannya. Mereka adalah harus disingkirkan dari persekutuan. Saudara-saudara, kalau kembali kepada tugas, tanggung jawab dan wewenang para imam, kepala ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mengerti serta paham betul akan tugas mereka, yaitu untuk mengajarkan Taurat kebenaran ke semua orang yang disebut atau dikatakan bekerja di kebun anggur bapaknya, adalah mereka harus menyampaikan kepada orang-orang yang menurut mereka najis, agar mereka tahu orang-orang jahat ini meninggalkan perbuatannya yang tidak benar. Namun mereka tidak melakukan hal itu. Bahkan justru tidak pernah mau bersentuhan dengan orang-orang ini. Jadi justru dijauhkan dari kehidupan keagamaan dan persekutuan. Yohanes hadir membuka jalan bagi Yesus dengan lebih dahulu menyuarakan pertobatan bagi semua orang, termasuk orang-orang najis dan kotor ini, atau pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Tapi Yesus, Ia menyampaikan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan juga kamu tidak percaya kepadanya." Ini juga menjadi landasan perenungan kita. Kita tahu kita siap untuk belajar firman Tuhan, membacanya setiap hari, merenungkannya. Kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita laksanakan dengan landasan keyakinan iman kita. Tetapi kondisi kita akan bisa mempengaruhi supaya kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ini hal-hal yang menuntut kita untuk lebih serius lagi memberi diri supaya dikuasai oleh firman Tuhan. Berita ini mengingatkan kita semua, sebab tokoh-tokoh agama yang tahu tentang ajaran, nasihat, kehendak Tuhan, tetapi justru mereka yang pertama-tama menolak berita keselamatan itu yang dihadirkan kepada dunia ini. Dan justru orang-orang yang telah melakukan kekeliruan dan juga ketidaktaatannya menyadari bahwa mereka harus mendapatkan tempat supaya mereka mengalami keselamatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tugas kita hari ini, besok dan seterusnya adalah untuk menyampaikan berita keselamatan itu. Bukan kita memperhitungkan, saya sudah beberapa tahun yang lalu
bekerja di ladang Tuhan, lalu sekarang saya istirahat dulu. Saudara, sampai akhir hidup ini, kita mendapatkan tugas yang sama. Apakah ia sudah belajar tentang teologi, tentang pengenalan akan Tuhan, atau ia merenungkan setiap membaca firman Tuhan dengan hikmat ilahi. Itu semua sama di mata Tuhan untuk melakukan kehendaknya, yaitu memberitakan berita selamat kepada dunia ini. Supaya pemahaman kita menjadi kuat dan teguh. Jadi bukan karena kita merasa sudah lama menjadi Kristen, menjadi pengikut Yesus, tapi keselamatan itu bukan karena kita, tetapi karena anugerah Allah. Itu selalu diajarkan kepada kita. Saudara, biarlah kita tetap bersatu untuk melaksanakan tugas kita. Berdialog boleh saja untuk mencari solusi, jalan keluarnya. Tetapi untuk mengangkat semua kekurangan dan ketidakmampuan seseorang, itu bukan tugas dan urusan kita. Tetapi kita mengembalikan keadaan seseorang itu supaya menjadi baik dan menerima keselamatan Kristus Yesus. Tugas yang terus berproses. Tuhan memberkati kita semua dengan kuasa firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama menyatakan syukur di hadapan Tuhan. Kita naikkan dalam rangkaian syafaat kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Kami menyadari bahwa Tuhan menempatkan kami dalam perjalanan sejarah kehidupan, sehingga kami akan bertemu dengan keadaan hidup, baik yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Itu terjadi masa-masa yang kami alami sampai hari ini. Tetapi yang menjadi tugas tanggung jawab kami sudah dikabarkan melalui nas firman Tuhan hari ini. Bahwa kami ditugaskan atau diutus oleh Tuhan bersama-sama untuk memberikan kepada dunia ini kabar baik, kabar keselamatan yang Tuhan telah letakkan menjadi dasar persekutuan kami. Tuhan, terima kasih atas berita firman-Mu hari ini, mengenyangkan iman percaya kami semakin kuat dan teguh dalam berpengharapan kepadamu. Karena kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami di tangan kuasa Tuhan sepanjang hari-hari yang kami jalani. Tuhan yang Maha Kasih dalam Yesus Kristus, layakkan kami bersama untuk membawa setiap hal yang menjadi kekuatan pengharapan dan keyakinan kami saat ini di tangan kasih-Mu yang menyelamatkan itu. Saatnya kami memberi dan membawa setiap orang yang mengalami sakit penyakit, persoalan hidup, masalah, beban, dan keputusasaan. Tuhan hadir dalam hidup mereka, dan Tuhan akan memberikan pertolongan yang tidak terbatas, memberikan mereka juga semangat baru, sukacita, dan kesembuhan ilahi. Menaungi, memimpin hidup mereka tiap hari. Kalau kami saat ini bersama membawa keadaan keluarga kami masing-masing supaya dipimpin oleh Roh Tuhan, kami yakini akan mengalami dan meraih kemuliaan-Mu
yang bekerja, memampukan kami untuk menerima kehendak-Mu berkuasa atas hidup kami. Karena itu kami ingin serahkan anak-anak kami di tangan kuasa Tuhan dalam tumbuh kembang mereka, dalam kegiatan mereka di dunia pendidikan dan di dunia pekerjaan yang mereka raih. Proses yang mereka terima itu akan meneguhkan mereka, meyakini bahwa Tuhan siapkan masa depan yang indah. Tuhan berkati tubuh, jiwa, dan roh mereka dengan kekuatan kesehatan yang baru dan selalu baru tiap hari. Kami percaya anak-anak kami dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Demikian juga untuk kami sebagai orang tua dalam keterbatasan dan kekurangan kami mendidik, membina, mengarah, dan menuntun anak-anak kami. Atau kami juga merasakan bahwa dalam keadaan setiap rumah tangga kami percayakan supaya roh Tuhan akan memimpin, sehingga kami pun dapat menghalau dari segala masalah, rintangan dan cobaan, perbedaan dan kekeliruan, agar kami masing-masing sebagai orang tua, suami istri, saling memegang komitmen, janji setia, kasih Tuhan yang mengikatnya. Terima kasih Bapa di sorga untuk pekerjaan yang kami lakukan tiap hari. Kami serahkan agar kami dapat melakukannya dengan baik, dengan sukacita, dan kami boleh menikmati hasil yang Tuhan berikan untuk menumbuh kembangkan keyakinan kami semakin kuat di dalam Tuhan, dalam penyerahan diri. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan kegiatan persekutuan gereja yang Engkau utus di tengah-tengah dunia ini, agar kami dapat menjadi pelayan Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan. Tuhan memakai kami dengan keadaan kami sesuai maksud yang Tuhan inginkan. Karena itu, dalam bangunan persekutuan kami ingin serahkan dalam kehendak dan pertolongan-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus, organisasi Gereja Kalimantan Evangelis yang ada di tengah pulau Kalimantan ini secara khusus kami ingin serahkan dari tingkat sinode, resort, jemaat, lingkungan, bahkan dalam ruang kategorial kami dapat melaksanakan dan melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan melalui keberadaan kami masing-masing. Sebagai pelayan Tuhan, pendeta, penetua, diakon, guru-guru agama, pemberita Injil, dan siapapun terlibat di ladang Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan yang tidak terbatas. Sebab maksud Tuhan itu indah dan terjadi atas setiap kehidupan manusia yang Tuhan kasihi. Demikian juga secara khusus Jemaat GKI Palangka 1 yang juga menunaikan tugas pelayanan, dan kami yakin bahwa apa yang kami lakukan ini jauh dari kesempurnaan, tapi Tuhan terus memandu kami dengan kuasa terang Roh Kudus yang berkuasa atas hidup kami, atas pelayanan, atas program yang kami jalankan dengan meyakini Tuhan hadir di dalamnya. Berkati kami semua dan berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara dan untuk perdamaian dunia. Keadaan kami saat ini Tuhan dalam kondisi yang menegangkan dan tidak baik. Kami percaya bahwa Tuhan memiliki cara untuk mengubah keadaan kami semakin baik, menjadi baik dan terus baik. Karena kami yakin Tuhan hadir di setiap kehidupan kami, pribadi, tiap pribadi. Tuhan yang Maha Kasih, kami juga ingin menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara Indonesia ini
dari tingkat pusat sampai daerah-daerah, Presiden dan segenap jajarannya akan mengalami pertolongan Tuhan, mengurapi dengan Roh Kudus untuk melakukan tugas, pekerjaan dan tanggung jawab mereka, membangun bangsa ini, membangun mental dan spiritual, dan keadaannya menjadi baik menurut apa yang Tuhan kehendaki. Demikian juga secara khusus kami ingin serahkan Kalimantan Tengah dan segenap kabupaten kota yang ada di wilayah ini. Apabila saatnya nanti mempersiapkan untuk melaksanakan pilkada gubernur dan wakil gubernur untuk periode yang akan datang, kami ingin serahkan keadaan yang kondusif dan juga aman, damai. Kami saling mengerti satu dengan yang lainnya, dan Roh Kudus Tuhan yang berbicara kepada kami untuk menentukan pilihan sesuai dengan maksud Tuhan yang terbaik. Tuhan pimpin kami semua dalam hari-hari hidup kami, di tangan-Mu lah kami pertaruhkan. Ya Bapa di surga, dalam Yesus Kristus kami juga serahkan perjalanan kehidupan kami untuk minggu ke depan. Tuhan kuasai dan lindungi kami dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan pekerjaan kami. Semuanya kami bawa di hadapan Tuhan. Inilah keadaan kami percayakan di tangan-Mu. Terlebih untuk setiap tugas dan tanggung jawab, gugus tugas COVID-19 yang terus berjuang untuk melindungi, untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang terpapar virus COVID-19 ini. Mampukan mereka untuk menjalankan tugas, beri kesehatan, kekuatan, pulihkan keadaan hidup kami, dan pulihkan bangsa dan negara ini dari keadaan yang terpuruk seperti ini. Inilah ketergantungan kami di tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami serukan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan, dan dengarkanlah firman-Nya tentang persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Sebelum kita menyerahkan semua persembahan, marilah kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu, ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gereja-Mu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gereja-Mu tetap teguh mengabarkan berita Injil-Mu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umat-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan melalui amplop yang telah dibagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang berada di rumah, persembahan syukur dikumpulkan secara mandiri kepada Majelis Jemaat GKI Palangka 1 atau pengurus lingkungan masing-masing. Persembahan kita kumpulkan, sementara itu jemaat nyanyikanlah Kidung Baru nomor 100 bait pertama dan bait yang kedua. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang baru di seluruh hidupmu? Mintalah kepada
Bawalah bencanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu. Karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu. Dengan kuasa-Nya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Pengakuan iman Kristen kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan surga. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia. Namun masih saja tak cukup bagiku tanpa Kau di sana. Penuhi hati ini hingga suatu masa ku temukan bagian terindah. Kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, pemberi hati hidupku. Ku
sadari Kau bagian yang terindah. Pernah ku merasa menginginkan semua segala yang ada di dalam dunia, Namun masih saja tak cukup bagiku tanpa Kau di sana penuhi hati ini. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesucian di hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, pemberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. Hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu menyapa, mengisi kesunyian hidupku. Kau yang menopangku, oh Yesusku, memberi arti hidupku. Ku sadari Kau bagian yang terindah. ku sadari Kau bagian yang